Perkenalkan, nama saya Janita Feren Mamuaya, mahasiswi dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan dua metode pengujian perangkat lunak yang sering digunakan. Yang pertama, black box testing, dan yang kedua, white box testing. Pertama, mari kita bahas black box testing. Nah, metode ini dilakukan tanpa mengetahui struktur internal kode program. Artinya, penguji hanya berfokus pada fungsi aplikasi, bukan bagaimana aplikasi tersebut dibangun. Nah, contohnya, ketika kita menguji fitur login pada sebuah aplikasi, kita cukup memasukkan username dan password, lalu melihat apakah sistem menerima atau menolak login tersebut. Kita tidak perlu tahu bagaimana kode autentikasi di dalamnya bekerja. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Nah, yang kedua, white box testing. Berbeda dengan black box, white box testing mengharuskan penguji memahami logika, struktur, dan alur kode program secara internal. Jadi, penguji tidak hanya melihat fungsi aplikasi dari luar, tetapi juga memeriksa bagaimana proses di dalamnya bekerja. Contohnya, ketika kita menguji sebuah fungsi perhitungan, kita tidak hanya menjalankan fungsi tersebut, tetapi juga melihat apakah setiap cabang if, else, dan loop sudah berjalan dan menghasilkan nilai yang benar. Tujuannya untuk memastikan semua jalur logika kode dieksekusi dengan benar dan bebas dari error. Nah, dari materi tadi tentunya ada perbedaan utama. Yang pertama, akses ke kode program. Black box tidak melihat kode sama sekali, sedangkan white box wajib melihat dan memahami kode tersebut. Yang kedua, fokus pengujian. Black box menguji fungsi dan output, sedangkan white box menguji logika dan struktur internal aplikasi. Tujuan utamanya yaitu black box menjamin aplikasi sesuai spesifikasi pengguna, sedangkan white box menjamin kode berjalan secara benar dan efisien. Keduanya saling melengkapi. Black box testing memastikan fungsi yang terlihat oleh pengguna berjalan baik, sementara white box testing memastikan bagian dalam aplikasinya bekerja dengan benar. Nah, itulah penjelasan mengenai black box testing dan white box testing. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat melakukan pengujian perangkat lunak dengan lebih lengkap dan lebih efektif. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.